Ya, selamat sore. Kami dari kelompok mempresentasikan mengenai accounting for factory overhead bagian kedua. Kelompok 6 beranggotakan Alfian Dinata, Shannon Matilda, dan saya sendiri Vina Budiantoro. Next slide. Nah, berikut hal-hal yang akan dijelaskan dalam factory overhead ke bagian kedua. Yang pertama itu mendistribusikan biaya per departemen. Yang kedua, metode untuk mendistribusikan biaya per departemen. Yang ketiga, direct distribution method. Yang keempat, sequential distribution or step down method. Yang kelima, reciprocal method. Dan yang keenam, itu menerapkan overhead pabrik ke produksi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu mendistribusikan biaya per departemen. Mendiskusikan biaya departemen jasa, salah satu langkah penentu tarif biaya overhead pabrik per departemen adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Anggaran BPOP ini dilakukan ketika suatu produk melalui beberapa tahap produksi sehingga perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Selain membentuk departemen produksi, perusahaan biasanya membentuk departemen pembantu. Contohnya, perusahaan percetakan. Nah, produk diolah melalui 3 tahap proses produksi. Tahap yang pertama itu tahap pencetakan. Yang pertama itu tahap pengesetan atau setting departemen. Pengesetan. Nah, yang kedua yaitu tahap pencetakan, yaitu printing department. Dan yang ketiga itu tahap penjilitan atau binding department. Nah, maka perusahaan percetakan membuat 3 departemen produksi. Nah, selain itu perusahaan juga membuat departemen pembantu seperti departemen reparasi, departemen pembangkit listrik, dan departemen gudang. Penyusun anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama. Nah, yaitu ini. Yang pertama adalah penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, yaitu penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Yang ketiga, yaitu distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen. Yang pertama yaitu penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua yaitu penaksiran biaya overhead langsung departemen. Yang penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen ini adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya kayak biaya depresiasi gedung, biaya asuransi gitu-gitu. Nah, yang ketiga distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Selanjutnya yaitu menjumlah biaya overhead pabrik per departemen, baik biaya overhead langsung maupun tidak langsung departemen, untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Nah, metode paling umum untuk mendistribusikan overhead departemen adalah direct distribution method, sequential distribution or step down method, dan reciprocal method. Nah,
Metode-metode itu akan dijelaskan oleh Alfian. Ya, selanjutnya kita beralih ke metode untuk mendistribusikan biaya per departemen. Yang dimana metode untuk mendistribusikan biaya per departemen itu ada 3. Yang pertama itu ada direct distribution method, yang dimana metode yang mendistribusikan biaya departemen layanan hanya ke departemen produksi. Meskipun departemen layanan melakukan layanan untuk departemen layanan lainnya. Yang kedua itu ada sequential distribution or step-down method, yang dimana metode ini mendistribusikan biaya departemen layanan secara regresif ke departemen layanan lain dan kemudian ke departemen produksi. Yang ketiga itu ada reciprocal method, yang dimana metode ini tuh memiliki beberapa departemen layanan, tidak hanya untuk memberikan layanan, namun juga dapat menerima layanan dari departemen layanan lainnya. Jadi pada dasarnya itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode ini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang dimana metode ini tuh dijelaskan tuh dari level terkecil ke level terbesar. Next. Oke, selanjutnya ada direct distribution method. Direct distribution method atau metode distribusi langsung adalah penyaluran barang dan jasa dari konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Nah, jenis distribution langsung ini cocok dilakukan untuk pengusaha kecil. Alasannya ya karena terkait modal, karena untuk menggunakan jasa distributor membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mengurangi keuntungan produk. Karena biasanya perusahaan kecil memiliki jangkauan yang sempit sehingga masih mungkin untuk ditangani sendiri melalui distribusi langsung. Nah, contohnya adalah petani yang menjual hasil panennya. Petani tersebut akan membawa sendiri hasil panennya dan menjualnya secara langsung di pasar tanpa melalui perantara pedagang lain. Nah, hal seperti ini akan biasa dilakukan petani di daerah-daerah karena biasanya keuntungan yang didapat kecil sehingga akan semakin kecil jika harus berbagi dengan distributor. Nah, contoh soalnya yaitu rumah sakit khusus tipe B di kota A memiliki 2 unit pelayanan, yaitu medis dan penunjang medis. Nah, serta 2 unit pendukung, yaitu sistem informasi dan pemeliharaan. Adapun selama bulan Mei 2001 terdapat data ini dan informasi operasi sebagai berikut. Nah, ini yang ditanya adalah hitunglah alokasi biaya dari unit pendukung ke unit pelayanan dengan menggunakan metode langsung, direct method. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, ada catatannya, yaitu pada alokasi biaya dengan metode yang metode langsung tidak ada alokasi biaya dari unit penduduk ke unit pendukung lainnya. Sehingga jam pemelihara pada sistem informasi dan jam pengguna sistem informasi pada unit pemeliharaan dihilangkan. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Keterangannya itu biaya yang dialokasikan itu kayak gini. Pemeliharaan medis 100 dibagi 250 kali 8 juta. Hasilnya 3.200.000. Dimasukkan ke alokasi pemeliharaan di bagian medis. Yang kedua yaitu pemeliharaan ke penunjang medis, yaitu 150 bagi 250 kali 8 juta. Hasilnya 4.800.000 dimasukkan ke alokasi pemeliharaan bagian penunjang medis. Yang ketiga, sistem informasi ke medis.
yaitu 500 bagi 600 kali 3 juta, hasilnya 2.500.000 dimasukkan ke dalam alokasi sistem informasi di bagian medis. Yang keempat, sistem informasi ke penunjang medis, 100 bagi 600 kali 3 juta, hasilnya itu 50.000, dimasukkan ke dalam alokasi sistem informasi di bagian penunjang medis. Selanjutnya ada metode dari sequential distribution or step down method, yang dimana yang tadi sudah saya jelaskan, metode ini itu merupakan metode yang mendistribusikan biaya departemen layanan secara regresif ke departemen layanan lain dan kemudian ke departemen produksi. Nah, contohnya itu kayak ada kayak rumah sakit khusus tipe B di kota A memiliki 2 unit pelayanan, yaitu medis dan penunjang medis, serta 2 unit pendukung, yaitu sistem informasi dan pemeliharaan. Nah, adapun selama bulan Mei 2001 itu terdapat data dan informasi operasional sebagai berikut, yang dimana unit pendukungnya itu ada pemeliharaan dan sistem informasi, yang biaya sebelum alokasinya itu di pemeliharaan totalnya itu ada 8 juta, di sistem informasi itu ada 5 juta, dan di unit pelayanan di biaya sebelum alokasinya itu ada medis dan penunjang medis, yang berjumlahkan medis itu 2 juta, penunjang medis itu 3 juta, yang totalnya ada 18 juta. Jam pemeliharaannya itu di unit pendukung itu hanya ada di sistem informasi, yaitu 150, dan di unit pelayanan itu di medis 100, penunjang medis 150, yang bertotalkan 400. Kalau di jam penggunaan sistem informasinya itu cuman ada di unit pelayanan, yaitu di medis dan penunjang medis. Itu ada 700 sama 100, total 800. Dan di sini tuh disuruh hitunglah alokasi biaya dari unit pendukung ke unit pelayanan dengan metode sequential distribution or method. Next. Di sini ada catatannya ya, yang dimana itu dalam metode ini itu terdapat alokasi biaya dari unit pendukung ke unit pendukung lainnya. Nah, tabelnya itu menjadi seperti berikut. Jadi, kita harus mengalokasikan biayanya dulu tuh dari yang akan dialokasikan itu kita ambil dari unit pemeliharaan, yaitu ke sistem informasi, yang dimana tadi sistem informasi itu kan 150 tuh ininya apa di jam pemeliharaannya. Nah, dibagi 400 dikali 8 juta, hasilnya tuh 3 juta. Kalau di medis tuh 100 dibagi 400 dikali 8 juta, hasilnya 2 juta. Dan di penunjang medis tuh ada 150 dibagi 400 dikali 8 juta, hasilnya 3 juta. Selanjutnya itu, nah jadi biaya di unit sistem informasi itu menjadi 5 juta ditambah 3 juta menjadi 8 juta. Nah, kita tuh harus juga mengalokasikan biaya sistem informasi ke medis dan penunjang medis, yang dimana kalau medis itu 700 per 800 dikali 8 juta hasilnya 7 juta, dan penunjang medis itu 100 per 800 dikali 8 juta hasilnya 1 juta. Kalau di tabelin itu jadi seperti ini. Next. Nah, di unit pendukung, jadi di metode ini itu langsung dijumlahin per masing-masing analisisnya itu. Jadi kalau pemeliharaan biaya sebelum alokasinya itu 8 juta, nah kan tadi alokasi pemeliharaan itu 8 juta. Jadi di pemeliharaan itu 8 juta dikurang 8 juta, jadi biaya setelah alokasinya jadinya 0. Kalau di sistem informasi itu tadi biaya sebelum alokasinya 5 juta, di alokasi pemeliharaannya 3 juta, dan di alokasi sistem informasinya itu dikurang 8 juta, jadinya 0. Jadi di setiap unit itu langsung ditotalin, nggak kayak kalau metode yang sebelumnya kan harus gitu apa sih satu-satu gitu, harus sampai ujung dulu, nggak per unit kayak gitu, nggak per masing-masing analisisnya. Kalau di unit layanan itu ada medisnya 2 juta di biaya sebelum alokasi, dan alokasi pemeliharaan itu 2 juta, dan alokasi sistem informasi 7 juta, jadi di total biaya setelah alokasinya itu jadi 11 juta. Kalau di penunjang medis tuh biaya setelah alokasinya itu total jadi 7 juta, jadi
Total semuanya itu ada 18 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Ya, selanjutnya itu ada reciprocal method atau metode timbal balik, di mana di metode timbal balik ini mengakui semua interaksi di antara departemen mendukung. Nah, menurut metode timbal balik, salah satu departemen mendukung itu menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukungnya. Nah, di mana total biaya mencerminkan tuh interaksi di antara departemen pendukung yang satu dengan yang lain. Jadi total biaya yang baru dari departemen pendukung itu dialokasikan baru dialokasikan ke departemen produksi. Nah, metode itu secara penuh memperhitungkan interaksi departemen pendukung. Beda sama dua metode yang tadi. Nah, seperti yang udah disebutin tadi, total biaya departemen pendukung itu merefleksikan interaksi dengan departemen pendukung lainnya. Next slide, Shen. Nah, ini. Nah, sistem persamaan linear dalam metode ini itu harus simultan, yang simultan ini harus dipecahkan. Nah, setiap persamaan yang merupakan persamaan biaya untuk satu departemen pendukung itu ditentukan sebagai jumlah dari biaya langsung departemen ditambah proporsi jasa yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Jadinya total biaya sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan. Nah, biar lebih gampang, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Next slide. Nah, rasio alokasi yang dibutuhkan untuk persamaan itu sementara diinterpretasikan sebagai tabel berikut itu. Nah, bisa dilihat di bagian proporsi output yang digunakan, yang paling bawah, Departemen Pemeliharaan itu menerima 0,20 dari output listrik, atau sedangkan Departemen Listrik itu menerima 10% atau 0,10 dari output pemeliharaan. Nah, sekarang jadi kita perhatiin dulu nih, biaya langsungnya itu totalnya kan untuk departemen pendukung kan 250. Terus untuk departemen pendukung pemeliharaan itu 160. Terus kita lihat di bagian proporsinya, karena nanti di bagian biaya langsung dan bagian proporsi output itu yang bakal digunain dalam persamaan. Jadi itu bisa dilihat di tabel ini, di mana departemen listrik itu bakal dapat alokasi dari departemen pemeliharaan itu sebesar 0,10%. Terus dari departemen pemeliharaan bakal dapat alokasi dari departemen sesama departemen pendukung, yaitu departemen listrik, sebesar 0,20%. Selanjutnya, next slide. Nah, menggunakan data sama rasio yang tadi itu, persamaan biaya itu untuk setiap departemen pendukung bisa kita buat persamaannya. Kita misalkan si P ini persamaan biaya listrik, jadinya tadi kan di biaya langsungnya, biaya listrik itu total biaya langsungnya $250 kan. Nah, ditambah sama 0,10 M, maksudnya itu 0,10 itu dari alokasi yang didapat dari departemen pemeliharaan. Nah, untuk persamaan biaya pemeliharaan, kita pakai total biaya langsungnya tadi 160 ditambah 0,2 P, yaitu alokasi yang diterima dari departemen listrik. Terus kita bisa substitusiin persamaan biaya listrik sama persamaan biaya pemeliharaan supaya mendapatkan total biaya untuk masing-masing departemen. Jadi nilai P tadi, nilai P maksudnya persamaan P itu diganti nilainya. Jadi jadi maksudnya persamaan M itu dimasukkan persamaan P. Jadi kan tadi kan 160 ditambah 0,20 P. Nah, P-nya ini diganti sama persamaan si P itu, yaitu 250 ditambah 0,1 M. Ini jadinya M sama dengan 160 ditambah 0,20 dikali 250 ditambah 0,1 M. Nah, 0,20 dikali silang sama 250 ditambah 0,6 M. Jadinya M sama dengan 160 ditambah 50.000 ditambah 0,02 M. Nah,
kita pindahin 0,020M-nya ini ke bagian paling kiri atau ke M-nya. Karena M itu sama aja kita anggap 1. Jadinya yang tadinya positif kita pindah ruas jadi negatif. Jadinya minus 0,02M. Jadi 1 dikurang 0,02M hasilnya 0,9M sama dengan 210.000. Itu penjumlahan dari 160.000 ditambah 50.000. Terus setelah itu 0,98 ini bisa kita pindah ruas lagi. Tadinya dikali jadi dibagi. Jadinya 210.000 dibagi sama 0,98. Hasilnya 214.286. Nah, selanjutnya tuh kita bakal masukin nilai M yang kita udah dapat ini nih, yang 214.286 ke persamaan si P. Jadinya P sama dengan 250 ditambah 0,10 dikali 214.286 karena M-nya udah kita ubah tadi kan. Kita substitusiin sama nilai M-nya. Terus dikali 0,10 dikali 286 hasilnya itu jadinya P sama dengan 250 ditambah 429. Terus P sama dengan 271.429. Nah, setelah persamaan di atas diselesaikan, total biaya setiap departemen kan udah kita ketahuin ya. Jadi untuk total biaya departemen pemeliharaan itu 214.286, untuk biaya listriknya 271.429. Terus kita bisa distribusiin nih ke departemen pendukung lain sama departemen produksi. Nah, alokasi ini itu berdasarkan sama proporsi output yang digunakan oleh setiap departemen produksi diperlihatkan pada tabel yang awal tadi. Yang di bagian bawah tuh yang 0,10, 0,20. Nah, pakai proporsi itu. Nah, yang pertama kita tuh harus mendistribusikan dulu biaya dari departemen listrik. Dihitungan yang tadi kan dia punya nilai 271.429. Nah, ini bakal didistribusiin ke departemen pemeliharaan 0,20, terus ke departemen produksi bagian penggerindaan itu 0,60, terus ke bagian perakitan itu 0,20. Jadi semua alokasi, maksudnya semua proporsi ini itu dikali sama 271.429 itu. Nah, bisa dilihat tuh hasilnya. Jadi untuk pemeliharaan itu dia dapat 54.286 dari departemen listrik, terus penggerindaan dapat 162.857 itu dari departemen listrik juga. Jadi yang seurut kalau di bagian departemen listriknya itu dikurang. Kenapa? Soalnya kan biaya-biaya yang dari departemen listrik ini bakal udah didistribusiin secara keseluruhan ke departemen lainnya. Sama juga kayak departemen pemeliharaan, dia bakal bagiin dana sebesar 214.286 ke departemen pendukung listrik sama ke departemen produksinya yang pengerindaan sama perakitan sesuai sama alokasinya, yaitu proporsi alokasinya itu 0,10 untuk departemen listrik dikali 214.286, terus 0,4 untuk pengerindaan, dan untuk perakitan juga 0,45 itu dikali sama 214.286. Nah, hasilnya tuh jadi departemen listrik dapat 21.429, departemen penggerindaan dapat 96.429, perakitan juga sama 96.429. Terus jumlah yang dialokasi ke departemen produksi itu hasilnya bakal sama kayak total biaya langsung dari dua departemen pendukung. Total biaya langsung kan 410 ya, hasil jumlah dari 250 ditambah 160. Nah, terus total biaya yang dialokasi itu sama, yaitu 410, hasil jumlah dari 167 ditambah 96 ditambah 54 tambah 94 bla bla bla. Hasilnya itu 410. Nah, kalaupun ada perbedaan di antara jumlah yang dialokasi itu biasanya cuma karena kesalahan pembulatan aja. Nah, selanjutnya, next, kita masuk menerapkan overhead pabrik ke produksi. Nah, dalam diskusi sebelumnya, perusahaan tuh menghindari memperkirakan dan menerapkan overhead pabrik untuk produksi dengan membebankan biaya overhead pabrik
yang sebenarnya ke pekerjaan dalam akun proses. Nah, prosedur ini digunakan untuk menekankan aliran biaya dan teknik akuntansi biaya dasar tanpa mempersulit dasar-dasarnya. Tetapi, overhead pabrik itu mencakup banyak biaya yang beda-beda. Nah, beberapa di antaranya kan nggak akan diketahui sampai akhir periode akuntansinya. Nah, karena diinginkan untuk mengetahui perkiraan biaya pekerjaan itu atau produk apa sih maksudnya mengetahui perkiraan biaya pekerjaan atau produk tersebut segera setelah selesai, beberapa metode itu harus ditetapkan untuk memperkirakan jumlah overhead pabrik yang harus diterapkan pada produk tadi. Nah, melalui prosedur estimasi pekerjaan atau produk akan dikenakan biaya perkiraan jumlah biaya overhead pabrik sesuai yang dikerjakan. Nanti pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan perkiraan biaya overhead pabrik yang diterapkan pada pekerjaan. Jadi tetap akan dilakukan penyesuaian di akhir periode. Nah, kalau misalnya perusahaan mengalami perbedaan, itu bisa menentukan alasan varians dan mendistribusikannya ke akun yang sesuai. Nah, tarif overhead pabrik yang telah ditentukan itu dihitung dengan membagi biaya overhead pabrik yang dianggarkan dengan produksi yang dianggarkan. Nah, produksi yang dianggarkan dapat dinyatakan dalam istilah kayak mesin, seperti jam mesin, jam kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan unit yang diproduksi atau activity based costing method. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam penjelasan metode-metode tersebut. Slide next. Nah, yang pertama itu ada metode biaya tenaga kerja langsung. Metode biaya tenaga kerja langsung itu menggunakan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang udah dibebankan ke pekerjaan sebagai dasar untuk menerapkan overhead pabrik. Nah, hubungan biaya overhead dengan biaya tenaga kerja langsung dinyatakan sebagai persentase biaya tenaga kerja langsung. Nah, cara hitungnya itu perkiraan biaya pabrik yang dianggarkan dibagi dengan perkiraan biaya TK langsung. Nah, metode biaya tenaga kerja langsung ini bakal sangat sesuai pas diterapkan itu kalau misalkan diterapinnya di departemen yang sebagian besar membutuhkan tenaga kerja manusia dan di mana biaya tenaga kerja langsung relatif stabil dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Kalau misalkan tenaga kerja menghasilkan biaya tenaga kerja langsung yang sangat bervariasi karena kisaran tarif per jam karyanya berbeda, kita harus gunain metode lain. Nah, next. Nah, ini ada contohnya. Kita asumsikan bahwa biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk departemen A itu berjumlah $100.000 dan perkiraan biaya tenaga kerja langsung diharapkan menjadi $200.000. Nah, tingkat overhead yang telah ditentukan itu kita bagi. Jadi 100.000 tadi dibagi sama 200.000 dapat 50%. Terus kita asumsikan nih, kalau misalnya selama 1 bulan pertama operasi job 100 ini mengeluarkan $1.000 untuk bahan langsung dan $3.000 untuk tenaga kerja langsung. Dan bahwa pekerjaan selesai pada akhir bulan menggunakan tarif yang telah ditentukan untuk memperkirakan overhead pabrik tadi, total biaya itu total keseluruhannya bisa kita hitung. Jadi bahan langsung 1.000, terus tenaga kerja langsungnya, terus overhead pabriknya ini 50% dikali sama 3.000 tadi, karena 50% dari tenaga kerja langsung kan. Yang hasilnya 150, semuanya ditambahkan, jadi total biaya pekerjaan selesainya itu 5.500. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu ada metode jam kerja langsung, di mana dalam metode ini tuh mengatasi masalah berbagai tingkat upah dengan menerapkan overhead pabrik menggunakan jumlah jam kerja langsung yang bekerja pada pekerjaan atau proses tersebut. Nah, kita bisa ngikut tingkat yang udah ditentuin itu dengan cara OP yang udah dianggarkan untuk periode yang akan datang dibagi dengan perkiraan jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya itu ada contohnya. Next slide. Nah, kita tuh nganggap bahwa biaya overhead pabrik dianggarkan untuk periode mendatang itu $100.000 dan
produksi yang diharapkan untuk memerlukan 25.000 jam kerja langsung. Nah, kita bisa bagi 100.000 tadi sama 25.000 jam kerja langsung tadi. Itu bakal menghasilkan tingkat overhead yang sudah ditentukan. Nah, hasilnya itu kan $4 per jam. Terus terus diasumsikan kita butuh 500 jam kerja langsung untuk menyelesaikan job 100. Nah, bahwa bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsungnya itu masing-masing 1.000 sama 3.000 sama kayak yang tadi. Nah, kita bisa lihat di situ bahan langsungnya 1.000, tenaga kerja langsungnya 3.000, terus overhead pabriknya itu 500 jam dikali sama $4 tersebut, hasilnya 2.000. Terus dijumlah semua sama bahan langsung dan tenaga kerja langsung, total biaya pekerjaan yang diselesaikan itu 6.000. Next slide. Nah, terus selanjutnya ada metode jam mesin. Biasanya paling baik ini digunakan untuk departemen yang sangat otomatis atau pengerjaannya dilakukan sebagian besar oleh mesin. Nah, dalam departemen yang menggunakan otomatis atau yang menggunakan banyak mesin, biaya overhead pabrik itu harus lebih proporsional dengan jam kerja yang dihasilkan oleh peralatan daripada jam kerja langsung atau biaya yang dikeluarkan oleh karyawan yang mengoperasikan. Nah, hal ini umum di departemen otomatis kalau misalkan satu karyawan itu mengoperasikan lebih dari satu bagian peralatan atau mesin. Maka dari itu, 1 jam kerja langsung bisa aja menghasilkan mungkin 5 jam mesin. Nah, metode jam mesin memerlukan studi pendahuluan yang substansial sebelum pemasangan dan sejumlah catatan tambahan tuh perlu di-maintain atau diatur sedemikian rupa supaya tetap sesuai. Terus perhitungannya itu kita bisa biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk departemen dibagi dengan ekspektasi kebutuhan jam mesin atau estimasi kebutuhan jam mesinnya. Next slide. Nah, ini ada contohnya. Diasumsikan bahwa anggaran overhead pabrik itu 100.000 yang sebagian besar terdiri dari biaya terkait mesin, dan diharapkan bahwa 100 jam mesin yang diperlukan untuk memenuhi produksi. Nah, tarif yang ditentukan itu kan kita bisa bagi 100.000 itu dengan 10.000, sama dengan hasilnya itu $10. Terus kita asumsiin lagi nih, kalau misalkan si job 100 ini, kalau misalkan sekarang selesai digunakan 1.000 untuk bahan langsung, 3.000 untuk tenaga kerja langsung, terus kita perlu 300 jam mesin. Jadinya bahan langsung 1.000, terus tenaga kerja langsung, terus overhead pabriknya ini 300 jam mesin dikali sama $10 tadi, jadi hasilnya 3.000 kan. Terus kita jumlahin sama bahan langsung sama tenaga kerja langsungnya, total biaya pekerjaan yang diselesaikan itu 7.000. Nah, selanjutnya next slide. Nah, metode sebelumnya kan menerapkan, terus kita masuk ke activity based costing method, di mana metode sebelumnya itu kan menerapkan overhead untuk produk, diasumsikan bahwa semua biaya overhead yang dikeluarkan terkait sama volumenya ya kan. Kayak semua overhead yang tadi itu fungsi dari berapa banyak jam kerja langsung atau jam kerja mesin, kegiatan yang berhubungan dengan volume pekerjaan yang dihasilkan gitu. Nah, biaya berbasis aktivitas atau sering disingkat sebagai ABC, ini mempertimbangkan aktivitas terkait non-volume. Nah, ini menciptakan biaya overhead. Nah, seperti jumlah pengaturan alat berat, terus perubahan desain produk yang diperlukan dari lini produk tertentu. Terus, selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk perusahaan itu berhasil menerapkan sistem ABC ini. Perusahaan itu harus pertama mengidentifikasi kegiatan pabrik tanpa volume yang menciptakan biaya. Yang kedua, biaya untuk melakukan setiap aktivitas ini pada periode mendatang harus diperkirakan. Yang ketiga, untuk menentukan cost driver atau dasar yang digunakan untuk mengalokasikan masing-masing pool biaya aktivitas. Terus yang keempat, ada perkiraan biaya di setiap kolom aktivitas akan dibagi dengan perkiraan jumlah unit
cost driver atau dasarnya. Next slide. Nah, ini sebagai contoh, kita nganggap misalkan anggaran overhead pabriknya itu 100.000. Basis alokasi tingkat aktivitas yang diharapkan untuk setiap kumpulan biaya dan tarif overheadnya itu kayak di tabel ini. Nah, ini bisa dilihat kan, kayak upah para pengawas dan tarif pemeliharaan yang mendukung pekerjaan langsung. Itu kan di sini jumlah yang diharapkannya 30.000. Terus tingkat dasar alokasi yang diharapkan itu 10.000 jam kerja langsung. Jadi 30.000 dibagi sama 10.000 menghasilkan tarif overhead pabriknya. Tarif overheadnya itu $3 per jam kerja. Sampai ke bawah kayak gitu. Jadi 40.000 dibagi 5.000 hasilnya $8 per jam mesin. Terus 20 dikali 100. Terus 10.000 dibagi 25 gitu. Next. Nah, terus kita ngasumsiin kalau pekerjaan 100 sekarang selesai, maksudnya selesainya di waktu sekarang itu memerlukan 1.000 untuk bahan langsung, 3.000 untuk tenaga kerja langsung, 500 jam kerja langsung, 75 jam mesin, 2 setup, 2 perubahan desain. Nah, berapa biaya pekerjaan tersebut gitu totalnya. Nah, kita bisa langsung masukin aja. Yang bahan langsung kan 1.000 tadi, terus tenaga kerja langsungnya itu 500 jam 3.000, terus overhead pabrik yang terkaitnya nih. Nah, itu menggunakan tarif-tarif yang di tabel sebelumnya. Jadi, penggunaan tenaga kerja langsung 500 jam dikali 3.000 jam kerja langsung, maksudnya $3 per jam kerja langsung, hasilnya 1.500. Terus penggunaan mesin itu 75 jam dikali $8 per jam mesin. Terus setiap setup mesin itu 2 setup dikali $200. Terus perubahan desain itu 2 perubahan dikali sama $400. Dijumlahin semuanya, hasil total biaya pekerjaan lengkapnya itu 7.300. Nah, overhead pabrik yang dibebankan ke pekerjaan itu menggunakan biaya berbasis aktivitas itu lebih besar daripada metode pengisian overhead lainnya. Nah, dalam hal ini, biaya berbasis aktivitas lebih baik mencerminkan biaya tambahan untuk menghasilkan pekerjaan yang memerlukan 2 perubahan desain dan 2 pengaturan. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi untuk overhead pabrik aktual dan terapan. Nah, setelah memilih metode aplikasi overhead yang tadi yang akan digunakan, terus kita juga udah menghitung tingkat yang telah ditentukan untuk digunakan. Nah, semua pekerjaan atau proses itu harus dibebankan dengan perkiraan biaya overhead daripada biaya overhead pabrik yang sebenarnya yang dikeluarkan. Nah, perkiraan overhead pabrik yang diterapkan pada produksi dengan debit itu untuk work in process dan kredit ke akun berjudul Applied Factory Overhead. Nah, penggunaan akun overhead pabrik terapan terpisah daripada sisi kredit akun kontrol overhead pabrik untuk menghindari kebingungan antara biaya overhead pabrik yang sebenarnya yang didebet ke akun kontrol overhead pabrik dengan perkiraan biaya yang didebet untuk bekerja dalam proses. Nah, pada akhir periode, nanti saldo debit di overhead pabrik ini bakal dibandingin sama saldo kredit di overhead pabrik terapan untuk menentukan keakuratan tarif yang udah ditentuin. Nah, jurnalnya itu pekerjaan dalam proses atau work in process ke overhead pabrik terapan. Terus kalau pas di akhir periode, jurnalnya itu bakalan akun pabrik yang diterapkan itu ditutup ke akun kontrol FOH, jurnalnya itu overhead pabrik terapan pada overhead pabrik. Next slide. Nah, untuk menggambarkan penggunaan tingkat overhead yang telah digunakan, yang udah ditentuin, kita asumsi misalkan perusahaan memperkirakan tingkat 5.000 per jam kerja langsung, terus pekerjaan produksi yang benar-benar membutuhkan 1.000 jam kerja langsung untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terus kita menggunakan metode jam kerja langsung. Kita melihat bahwa 5.000 dari perkiraan biaya overhead pabrik akan diterapkan untuk
semua pekerjaan yang dikerjakan selama periode. Jadi si $5.000 dikali sama si 1.000 jam kerja langsung. Nah, terus jurnalnya bekerja dalam proses atau work in process itu 5.000 pada diterapkan overhead pabrik atau overhead pabrik terapan itu 5.000. Terus kalau misalkan kita mengasumsiin misalnya overhead pabrik yang sebenarnya untuk periode itu 5.500, kita bisa nyatat jurnalnya itu overhead pabrik pada piutang. Terus pada akhir periode, akun overhead pabrik yang ditetapkan ditutup ke akun kontrol overhead pabrik, jurnalnya overhead pabrik terapan pada overhead pabrik. Next slide. Nah, yang terakhir ini ada under dan over applied factory overhead. Nah, setelah masuk dicatat, kalau misalkan saldo debit atau kredit tetap berada di akun kontrol overhead pabrik, ini mengindikasikan bahwa biaya overhead pabrik yang sebenarnya nggak sama perkiraan biaya overhead pabrik yang diterapkan dalam pekerjaan. Nah, saldo debit menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik kurang atau maksudnya kurang terserap. Nah, kalau misalkan saldo kredit menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik terlalu banyak atau terlalu tinggi. Nah, jurnalnya itu under and over applied factory overhead pada factory overhead. Nah, kalau misalkan under ini saldo debit, itu ya kalau misalkan kurang terserap. Nah, kalau over ini berarti yang saldo kreditnya karena terlalu banyak ya kan. Next slide. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.